Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga masing-masing. Salam. Kalau ingin mengetahui warta jemaat dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah hari penuh sukacita, hari di mana kita mengingat kembali sejarah kebangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. GKJW senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. Sebagai bagian dari GKJW, marilah kita melanjutkan pembangunan GKJW. Kini marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Mari kita mulai ibadah pada saat ini dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 344, bait yang pertama dan kedua. Mari kita mengambil saat teduh untuk memulai ibadah pada saat ini. Ibadah Minggu Perjamuan Kudus Pembangunan GKJW hari ini kita lakukan dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan hari pembangunan GKJW, hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersama menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita sambut bersama dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 441, bait pertama dan ketiga.
Kita berdoa bersama. Pada saat ini bersama kami hendak membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, beri kemampuan setiap kami, agar apa yang hendak kami baca dan kami renungkan sungguh boleh berarti bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kuasai tempat di mana kami boleh membangun ibadah, kuasai hati dan pikiran kami, dan berfirmanlah, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai 21. Begini firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah di keluarga masing-masing. Shalom, salam patunggilan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada saat ini GKJW sebagai mitra Allah. Cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang adalah sebuah cerita yang sangat akrab, tidak asing di telinga kita semuanya. Sejak anak-anak sampai dengan saat ini, saya menduga sudah puluhan kali kita mendengarkan, mungkin juga merenungkan, mungkin juga menyampaikan tentang cerita yang dilakukan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan tadi ada dialog yang menarik. Dialog yang dilakukan para murid dengan Yesus. Pada ayat yang ke-15, murid-murid datang pada Yesus agar menyuruh mereka, menyuruh orang banyak itu pergi membeli makan di desa-desa. Atau saya membayangkan ya di desa-desa terdekat. Mengingat waktu sudah hampir malam. Dan juga orang banyak sekali. Membayangkan 5.000 laki-laki saja. Belum perempuan dan anak-anak. Tetapi jawab Yesus pada ayat 16, tidak perlu mereka pergi. Nah, ini yang menarik. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan mereka. Saya yakin para murid terheran-heran. Kalau mereka mengandalkan logikanya, pasti terheran-heran. Tuhan ini bagaimana? Kok dawuh seperti itu? Orang-orang ini banyak sekali loh. Atau bahkan mungkin kita. Karena itu di dalam ayat 17 mereka menjawab, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka menyebutkan hanya. Bapak Ibu saudara, pada satu sisi Tuhan Yesus ingin melibatkan para murid menjadi mitranya dalam mengatasi masalah banyak orang pada saat itu. Mereka sedang mengalami masalah memang. Namun hatinya yang mengandalkan logika itu bergejolak. Serius ini Tuhan? Ya, pertanyaan mungkin muncul banyak sekali. Kata-kata hanya 5 roti dan 2 ikan itu adalah wujud keraguan sebenarnya. Wujud kebimbangan, ketidakpercayaan mereka. Mengapa? Karena secara akal sehat, Bapak Ibu saudara, akal manusia hal itu sangat mustahil. Sangat tidak mungkin. Itulah sebabnya dengan berbagai alasan murid-muridnya berusaha lari dari masalah yang ada. Tempat ini sunyi Tuhan. Hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa. Sekali lagi, perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bawalah kemari kepadaku. Demikian jawab Tuhan Yesus. Tak ada masalah yang tak terselesaikan bila kita mau menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Karena Dia maha sanggup mengubah masalah menjadi berkat. Mengubah yang tidak ada menjadi ada. Ending dari cerita itu, sekalipun hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, semua orang yang hadir bisa makan sampai kenyang, bahkan masih lebih 12 bakul. Bapak Ibu saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kisah dalam bacaan di atas bukan sekedar mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, melainkan juga panggilan kepada para murid saat itu. Panggilan kepada para umat Tuhan masa kini untuk terlibat dalam
karyanya sebagai mitra, menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Dan dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita diajak untuk terus percaya. Percaya dan berpengharapan bahwa Dia bisa memberikan solusi, bahwa Dia bisa memberikan solusi yang terbaik. Inilah yang melatih kita untuk senantiasa tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri, lebih berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan yang bekerja. Yang berikutnya, taat. Seperti peristiwa di Kana, pesan Ibu Yesus kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, lakukan itu. Maka dibutuhkan ketaatan memang. Yang berikutnya Bapak Ibu, melakukan perintah tanpa keraguan. Harus yakin, kamu harus memberi makan mereka. Walaupun secara logika para murid bertanya-tanya. Yang bagian terakhir, berbagi di tengah kekurangan atau situasi sulit. Bapak Ibu saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa kita ini, panjenengan dan saya, adalah mitra Tuhan? Atau kita masih ragu? Ketika perintah Tuhan diberikan kepada kita, kita akan mengatakan, aku hanya punya 5 roti, aku hanya punya 2 ikan, aku hanya bisa ini, aku hanya bisa itu. Aku tidak seperti mereka. Sebenarnya di balik jawaban itu, ungkapan itu adalah alasan. Alasan yang ingin dikenakan bagaimana menghindar. Bapak Ibu Saudara, menjadi bermakna hidup ini justru ketika kita berada dalam kesulitan, berada dalam kekurangan, namun mampu memberi, namun mampu berbagi dengan sesama. Dan untuk berbagi tidak usah menunggu berkelimpahan secara materi. Karena kita akan kehilangan momentum untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita akan kehilangan kesempatan. Pada saat sulit itulah sebenarnya kesempatan yang paling indah. Ketika kita bisa melakukan sesuatu. Kamu harus memberi mereka makan. Wujud bahwa kita semua adalah mitra Tuhan. Bapak Ibu saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, kisah Yesus memberi makan ribuan orang mengajar kita untuk tidak berhenti berbuat baik. Hanya karena kita merasa apa yang kita miliki tidak cukup untuk berbuat. Atau merasa tidak layak yang saya punyai itu. Tidak pantas apa yang saya miliki itu untuk berbuat sesuatu kepada sesama. Kita diajar untuk mau menghargai apa yang kita miliki, sekecil apapun, sesedikit apapun itu, dan menggunakannya untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus pembangunan GKJW adalah perjamuan yang Tuhan adakan melalui gerejanya. Ia mengundang setiap umatnya, mengundang setiap warga gerejanya, untuk menghayati panggilannya sebagai warga kerajaan Allah dalam Gereja Kristen Jawi Wetan. Setiap anggota panjenengan dan saya dipersekutukan dengan pemahaman GKJW sebagai mitra Allah. Lalu meninggalkan pikiran sempit nan picik, meninggalkan lokalitas jemaat menuju kehidupan komunal, Gereja Kristen Jawi Wetan, demi membangun, demi merengkuh GKJW yang mandiri dan menjadi berkat. Mari kita sambut undangan Tuhan itu dengan penuh sukacita dan selamat menerima roti dan anggur perjamuan. Kiranya itu menyegarkan jiwa raga kita semuanya. Gusti Allah senantiasa memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
selesai. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bersama-sama kita memuji kembali dari Kidung Pasamuan Jawi 338 bait 1 dan 2. Prasasat baito neng tengah samudra, Kristus kang dadya panutan anereng lampanya, nadyan tan sepi bebaya ombak lan tulus kang sinatya kisihing sampurna, angger tansah suwala mring sagung pangrehnya, temasembada witoto kali sing prasasat baito neng tengah samudra, Kristus kang dadya panutan anereng lampanya, manuta pandoming lampah gesap Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan didasari firman Tuhan dari kitab Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 292 bait pertama dan kedua. Kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jayawetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW sebagai organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW sebagai organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 412 bait yang pertama. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang
Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui Hari Pembangunan GKJW. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Bersama saya mengajak kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 35, bait yang pertama. Bapak Ibu untuk duduk di depan. Kita berdoa bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaklah engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. 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 Hatiku bila
Kau benar-benar saling mengasihi. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Kami mau saling mengasihi seperti Tuhan kehendaki. Terimalah. Kau sudah tahu dan rasakan. Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Sepenuh hidupku ku mencurahkan darahku untuk penyucianmu dari noda dosa. Betapa senang hatiku bila kau benar-benar saling melayani. Terima kasih atas darah Tuhan yang dicurahkan. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikannya kepada para murid-Nya sambil berkata, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Kau sudah tahu dan rasakan, ku mengasihimu sepenuh hidupku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Betapa senang hatiku bila kau benar-benar saling mengasihi. Terima kasih atas tubuh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Kami mau saling mengasihi seperti Tuhan kehendaki. Kau sudah tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini
dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang demikian, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa senantiasa tercurah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan syukur perjamuan kudus dengan diiringi memuji dari Kidung Jemaat 439, bait yang pertama dan yang kedua. Kita berdoa syafaat bersama. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Sungguh kami bersyukur oleh karena Engkau telah menyertai, membimbing dalam kami boleh membangun ibadah secara khusus mengikuti perjamuan kudus hari pembangunan GKJW. Biarlah firman-Mu yang sudah boleh kami baca, kami renungkan, Engkau meteraikan dalam setiap hati kami. Mampukan Tuhan kami semua boleh menjadi mitra Allah. Ya Gereja Kristen Jawi Wetan, menjadi mitra Tuhan di mana saja kami boleh berada. Baik sebagai pribadi, keluarga, terlebih persekutuan kami. Kami menyerahkan setiap kami yang hari ini boleh bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati. Biarlah perjamuan kudus sungguh boleh menyegarkan jiwa raga mereka di dalam mengikut Tuhan, di dalam menghadapi tantangan kehidupan yang senantiasa mereka alami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu kami menyerahkan setiap pribadi umat milik-Mu, warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Wiyung yang hari ini sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah lewat obat-obat, perawat, dokter, boleh menjadi sarana berkat bagi kesembuhan mereka semua. Demikian keluarga yang mendampingi, yang memberikan dukungan. Bapa memberkati, biarlah sungguh pengharapan mereka tertuju hanya kepadamu, bahwa Engkaulah Sang Dokter Agung kami. Kami menyerahkan setiap pribadi, saudara-saudara kami yang karena tugasnya, karena situasi keluarga yang dialami saat ini, sehingga tidak bisa membangun ibadah bersama-sama. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau menolong setiap mereka, sehingga mereka pun boleh merasakan damai dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak kekasih kami yang masih duduk di bangku sekolah,
dimanapun mereka boleh belajar, biarlah Bapa memberkati, menolong, agar semuanya boleh dilewati dengan baik. Demikian yang sedang mencari pekerjaan, Bapa menyertai anak-anak kekasih kami, agar apa yang didambakan selama ini sungguh boleh menjadi kenyataan. Kami menyerahkan persembahan syukur, baik persembahan khusus, persembahan perjamuan kudus, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lain. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati, Engkau yang menyucikan, sehingga sungguh berguna bagi kelancaran pelayanan di jemaat-Mu ini. Berkati kami semua, karya pekerjaan kami, sebagai apapun kami. Bapa menyertai, menolong senantiasa. Biarlah melalui karya itu, keluarga kami dicukupkan. Hamba-Mu yang mengelola persembahan Kau berkati, agar sungguh semua digunakan dengan baik, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, mulai presiden sampai pemimpin yang paling rendah. Bapa memberkati. Secara khusus kami serahkan para petugas kesehatan yang sedang bertugas untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dimanapun mereka bertugas berkarya, melalui tim tugas COVID, Bapa memberikan kekuatan, kemampuan untuk boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh sukacita. Kami percaya Bapa Engkau menyertai, Engkau menolong setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ketika kami saatnya akan mengakhiri perjumpaan kami, ibadah kami, melanjutkan aktivitas kami. Dimanapun kami beraktivitas, Bapa tetap menyertai, Bapa tetap menolong. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada saat ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama dengan Kristus, dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama.
Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati